syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Itu yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terus pegang tangan kami, tuntun langkah kami Tuhan. Jangan Engkau lepaskan. Satu demi satu tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Pegang tangan kami Tuhan. Berbicara buat setiap kami malam hari ini. Rapi lidah bibir anak-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini, rema-Mu yang berbicara buat kami. Di momen ulang tahun ini Tuhan. Ada pesan yang Kau mau berikan buat setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Amin, amin, Tuhan. Kami terima dengan nama Yesus Tuhan yang kami sembah. Kau yang diurapi, Kau yang diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. Cari orang sebanyak mungkin di sekeliling saudara, jabat tangannya, katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Silakan duduk jemaat Tuhan. Wow. Hari ini kita merayakan satu hari yang spesial karena ini adalah ulang tahun keberapa Bapak Ibu? 34 Gereja Keluarga Allah. Even more special because this is the first time I am in this city. Ini kali pertamanya saya ada di kota cantik ini, saudaraku. Tadi pertama kali saya memasuki kota ini saya melihat, kota ini cantik sekali. Tapi lebih spesial lagi karena saya berjumpa dengan orang-orang yang spesial di tempat ini. Lihat dong kiri kanan saudara, katakan be blessed. Oh saudaraku, saya jadi kepingin tanya nih, berapa banyak dari saudara yang kemarin di UC Unlimited Conference kita di kota Solo? Bulan September yang hadir boleh lambaikan. Oh langsung ada yang tangannya diangkat tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan dong saudaraku. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Nggak cukup hadir tahun ini saudaraku. Berapa banyak yang sudah daftar untuk tahun depan? Wow, senggol kiri kanannya. Yang tahun ini sudah luar biasa. Ayo ikut tahun depan. Amin. Saya berdoa nanti tahun depan dari Madiun konvoi bareng-bareng berangkat ke kota Solo. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah saudaraku. Unlimited Conference saudara. Mungkin ada sebagian dari saudara yang datang di tempat ini dengan keterbatasan saudara. Ada yang terbatas secara waktu. Ada yang terbatas mungkin secara keuangan. Ada yang terbatas mungkin secara kesehatan. Tapi regardless, terlepas dari apapun itu, here you are. Hari ini saudara manage, you make it. Saudara bisa datang di tempat ini. Bahkan saya mendengar laporan saudaraku, ada sebagian dari saudara yang tidak berasal dari Madiun, tapi kota-kota di sekeliling Madiun. Adakah di sini? Oh wow, kita kasih tepuk tangan saudaraku. Welcome, selamat datang, you make it. Saudara datang di tempat ini, izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Alkitab berkata, berbahagialah. Berbahagialah. Bahkan Alkitab katakan bless, diberkati. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena saudara akan dipuaskan. Itu yang akan terjadi malam ini. Engkau dipuaskan. Itu yang Tuhan akan kerjakan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan hari ini saudaraku saya akan membagikan satu pesan ulang tahun ini yang berjudul manifestasi anak-anak Allah. Kata manifestasi sendiri saudaraku punya arti perwujudan. Yang tadinya enggak ada jadi ada. Yang enggak kelihatan dibawa sampai terlihat. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dulu. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-19 di sana dikatakan seperti ini. Sebab dengan sangat rindu
seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bolehkah saya taruh dengan perkataan yang sederhana Bapak Ibu? Dunia, seluruh makhluk di sini dikatakan dunia, menantikan engkau dimanifestasikan. Aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kalau saudara melihat ke sekeliling ya, saya rasa dunia kita ini enggak bertambah baik, saudara. Baru saja kita mendengar kabar lagi ya, peperangan belum berhenti dari satu negara disusul dengan negara yang lain. Rasa-rasanya dunia ini tambah gelap, Bapak Ibu. Tidak sadarkah saudara bahwa perangmu dinanti-nantikan? Pertanyaannya saudaraku, where are you? Di manakah saudara? The world is looking for you. Dunia mencari saudara. Terangmu dibutuhkan. Sayangnya saudaraku ada yang, bahkan banyak yang anak-anak Tuhan terangnya masih tersembunyi. Pak, terhalang. Berapa banyak yang saudara hadir di tempat ini, engkau sendiri masih bergumul dengan kekecewaan yang ada di dalam hatimu. Engkau bergumul dengan sakit hati, engkau bergumul dengan kebencian. Tapi tidak sadarkah saudara, semua kekecewaan, semua sakit hati, semua kebencian itu menghalangi terangmu untuk bersinar. Berapa banyak jujur Bapak Ibu, kayaknya saya jalan dekat aja ya, jauh sekali. Kalau jujur mau ngomong, berapa banyak yang masih bergumul dengan keegoisan kita sendiri, dengan kenyamanan kita. Yes, dunia kita penuh dengan terang, Bu. Tapi bagaimana dengan orang yang di luar sana? Terangmu enggak nyampe ke sana, Bapak Ibu. Engkau sibuk dengan dirimu sendiri, engkau ada di zona nyamanmu. But where are you? The world is looking for you. Mereka mencari saudara. Berapa banyak bahkan ada di antara saudara yang engkau bergumul dengan dosa. Terikat di dalam dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa membantu yang di luar sana bebas kalau kitanya sendiri aja masih terikat? Tahukah saudara salah satu hal ya saudaraku yang paling membuat saya sedih, Pak? Saya berjumpa dengan orang-orang hebat yang punya potensi yang besar dalam kehidupannya, tapi kalah dengan dirinya sendiri. Doa saya hari ini ya Bapak Ibu, bolehkah saya memperkatakan ini? Ini jadi momen terobosan firman Tuhan dideklarasikan atas kehidupan saudara. Hari ini jadi malam manifestasi anak-anak Tuhan. Terang yang tersembunyi dalam dirimu dibangkitkan. Sejak dari hari ini terobosan jadi atas hidupmu. Buat sebagian saudara mungkin saudara bertanya kepada saya, Pastor, in case saudara berpikir saya katakan ini langsung, yes Pastor, saya bersinar. Tapi sadarkah saudara apa yang terjadi ketika Tuhan itu mau memanifestasikan seseorang? Apa yang terjadi, apa yang dia kerjakan ketika dia mau launching seseorang? Actually yang dia kerjakan saudaraku sama seperti anak panah. Apa yang Tuhan lakukan? Kita buka yuk ayatnya. Kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-49 ayatnya yang kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Gak ada yang bilang amin karena semua lihat ke depan.
Bapak Ibu Madiun, halo. Berapa banyak yang masih bawa Alkitabnya, boleh lambai-lambaikan? Yang Alkitabnya di dalam handphone juga boleh lambai-lambaikan? Buka Alkitabnya, jangan tersesat masuk ke WhatsApp. Ayo kita buka ya, dibiasakan. Nanti kalau enggak jadi generasi orang Kristen, yang enggak tahu loh cara baca Alkitab, malu-maluin loh Bapak Ibu. Boleh ya? Yesaya 49 ayatnya yang kedua bagian B. Saya akan bacakan buat saudara. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Pada saat dia memutuskan, oke, waktunya di launching, waktunya dimanifestasikan, ini yang dia kerjakan. Dia memutuskan mengambil satu demi satu dalam kehidupan saudara di tempat ini dan dia katakan, dia akan membuat engkau menjadi anak panah yang runcing. Artinya apa saudaraku? Yang pertama saudara, engkau akan dibentuk dan diproses. Welcome. Selamat datang. Pada saat saudara memutuskan, this is my time pastor. Saya mau dimanifestasikan. Yang tadinya belum kelihatan, dibawa masuk sampai terlihat. Tapi ternyata saudara dibawa untuk diruncingkan. Pernah melihat nggak saudaraku proses bagaimana anak panah itu dibentuk dan diproses sampai akhirnya dia siap jadi anak panah yang runcing. Mau nggak kita lihat Bapak Ibu? Boleh multimedia bantu saya? Tayangkan tayangan singkat berikut ini. Bagaimana satu anak panah itu dipersiapkan saudaraku? Sudah ready kah multimedia? Boleh dibantu? Karena ternyata saudaraku, maaf bukan yang ini, tayangan yang anak panah. Karena saudaraku ternyata pada saat anak panah itu akan dibentuk saudara, prajurit atau tentara, dia akan ambil terlebih dulu kayunya, bahan mentahnya, diambil terlebih dulu, diasah. Ada sakit rasa dalam hidupmu yang Tuhan bersihkan. Pastor, kayaknya mau dimanifestasikan enggak begini deh. Tapi nyatanya yang Tuhan kerjakan ada bagian-bagian yang harus dipotong. Ada bagian-bagian yang enggak enak. Yang tidak pada tempatnya, ada dosa yang harus dipangkas. Tapi bolehkah saya katakan ini saudaraku? Dia sedang memproses dan mempersiapkan saudara untuk rencana yang lebih besar. Tapi hebatnya saudara, setelah anak panah itu siap, dia jadi runcing. Pertanyaan saya, next, diapakan Bapak Ibu? Langsung di launching? Oh, kita buka lagi tadi dari Yesaya 49 ayatnya yang bagian yang kedua, bagian B saudaraku. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan, apa Bapak Ibu? Dan meluncurkan aku. Hah? Alkitabnya bedakah? Menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ada di sini yang hari-hari ini sedang protes. Gelap Tuhan, enggak enak Tuhan. Katanya Tuhan mau pakai saya, katanya Tuhan mau berkati saya, katanya Tuhan mau ini itu dan lain sebagainya. Kenyataannya kenapa malah disembunyikan? Berapa banyak dari saudara yang menyadari dia sedang menantikan waktu yang tepat. Bahkan saat Yusuf dibentuk saudaraku, gak cukup dia dibuang. Setelah dia dibuang, dijual saudaraku. Dia dijadikan budak, masuk ke penjara. Bahkan ketika saatnya sudah tiba, dia berjumpa dengan juru minuman itu. Apa yang terjadi saudara? Dia disembunyikan.
dilupakan. Firman Tuhan minggu lalu berapa banyak yang diberkati? Adakah orang-orang di tempat ini yang hari-hari ini ngerasa hidupnya kayak dihambat? Ada penghalang, ada serangan. Tapi izinkan hari ini saya mengatakan sekali lagi, Bu, bolehkah dihambat semakin merambat? Ada waktunya kau disembunyikan. Pak, rasanya teman-teman yang lain sudah muncul. Di mana saya, Pastor? I'm a nobody. Tapi sadarkah saudara, Yusuf disembunyikan menanti mimpi dari Firaun. Tepat pada waktunya, saudaraku, bagian yang ketiga, anak panah itu ditarik, dia diluncurkan. Tepat pada waktunya, hanya engkau ada bagian tertentu dalam kehidupan ini yang hanya engkau bisa menjadi jawaban. Jika saat ini masih bagian dari proses, izinkan saya mengatakan kepada saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah. Dihambat tidak menjadikan engkau pahit. Yang mengerti katakan amin. Ada penghalang tidak membuat engkau mundur. Kadangkala masalah Tuhan izinkan tidak selalu buruk Bapak Ibu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Bukankah dalam kasus Yusuf, di tengah masalah itu dia muncul jadi pribadi yang spesial. Doa saya di tempat ini, masalah boleh datang, tantangan boleh ada, yes. Because this is the game of faith. Come on, di dalam pertandingan iman Pak, it's only normal. Kalau ada yang namanya tantangan, kalau ada yang namanya penghalang. Kalau ada yang namanya serbuan, Bu. Saya berdoa di sini enggak ada anak-anak Tuhan yang menghadapi masalah, tantangan, dan serbuan, mundur dan bilang, kok gitu ikut Tuhan? Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi sejak dari hari ini, spirit yang seperti ini yang Tuhan taruh atas keluarga Allah Madiun, dihambat, makin merambat. Kalau Tuhan izinkan masalah boleh terjadi, artinya Tuhan justru mau pakai jauh lebih besar lagi. Ada waktu menantikan, ada waktu menunggu saudaraku. Tapi tepat pada waktunya, mimpi Firaun tiba. Tepat pada waktunya, satu demi satu dari saudara, Tuhan luncurkan sampai pada sasaran. Pertanyaannya sekarang, Pastor, I don't want to fail. Saya enggak mau gagal, Pastor. Pastor, bagaimana supaya hidup saya mengalami yang namanya manifestasi anak-anak Allah? What should I do? Yang pertama, saudaraku, saya hanya akan bagikan 2 poin. Singkat saja, yang pertama, saudara, pastikan, saudaraku, pastikan hidupmu fokus pada pribadinya Tuhan, bukan sekedar fokus mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Fokus pada pribadinya, saudaraku. Bukan hanya mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kenapa, saudara? Karena jujur kadang, gak usah jemaat. Kalau jemaat mah jujur Bapak Ibu, kadang datang motivasinya apa Bapak Ibu? Yang muda-muda datang ibadah hari Minggu motivasinya apa? Pastor, singernya cantik-cantik Pastor. Ada di sini yang tanpa kita sadari, yes kita beribadah and that's good. Tapi tanpa kita sadari motivasinya Tuhan, berkati saya. Para pelayan Tuhan, halo. Kadang yes kita melayani Tuhan, tapi kalau enggak hati-hati motivasinya supaya dihargai, supaya dinotis, supaya dihormati. Pastor, apakah salah dengan saya datang untuk minta berkat Tuhan? Nothing wrong, saudaraku. Apakah salah dengan ketika kita pelayanan gereja jadi lebih besar? Nothing wrong dengan semuanya itu.
It becomes wrong, menjadi salah saudara, ketika di atas semuanya itu justru Tuhannya yang dilupakan. Yang mengerti katakan amin. Doa saya dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini, the who is more important than the what. Satu kali saudaraku, saya pernah datang saya adalah orang yang cukup suka saudaraku, membanding-bandingkan satu hotel dengan hotel lain, saudara. Anak saya yang kecil itu punya kesukaan yang sama, saudara. Kadang kami suka menjelajah dari satu hotel ke hotel yang lain, ke hotel berikutnya. Satu kali, saudaraku, kita terbiasa di hotel dan ya kita ngerti, saudaraku, satu hotel ini begini, satu hotel itu begitu. Sampai satu kali, saudaraku, saya jatuh cinta dengan satu hotel, saudara. Apakah hotel itu bagus? Yes, mungkin hotel itu bagus, but that's not the reason why. Tahukah saudara, saya datang ke hotel ini dan buat sebagian dari saudara yang cukup kenal saya, Nita Setiawan itu bukan nama asli saya, saudara. Yes, itu nama saya, tapi itu bukan nama lahir saya. Saya datang ke hotel ini dan saya check-in dengan nama KTP saya, saudaraku. Kalau nanti saudara lihat siapa nama Nita Setiawan, aduh jangan di Google setelah ini ya saudaraku. Saya datang ke hotel itu dan saya check-in dengan nama KTP saya, saudaraku. Tapi yang membuat saya kaget begitu saya masuk ke dalam ruangan kamar saya, saudara. Di situ sudah ditata sebuah roti tar cantik, saudaraku, dengan tulisan Welcome Pastor Jonathan and Nita Setiawan. Saya kaget, saudara, to be honest. It takes effort untuk hotel ini mengenali tamu mereka untuk menempatkan nama saya ada di sana. Dia tidak menulis welcome nama asli saya, saudaraku. Tapi ketika dia menulis welcome Pastor Jonathan and Nita Setiawan, I'm surprised. Satu kali, saudaraku, berapa banyak dari saudara yang pernah kehilangan dan kelupaan tinggalin barang di hotel? Kayaknya saya nggak usah tanya, ada banyak yang akan angkat tangan. Dan berapa banyak yang setuju dengan saya, barang tertinggal sama dengan? Kayaknya itu sudah policy normal ya, Bapak Ibu ya. Tapi tahukah saudara, satu ketika saya menginap di hotel ini, saudaraku, tanpa saya sadari, saya ketinggalan barang saya. Saya pulang ke rumah, saya serahkan barang-barang saya kepada ART di rumah saya, sudah mereka yang beresin. To be honest, saya juga enggak tahu kalau ada barang yang hilang. Tiba-tiba, saudaraku, berapa jam setelah saya meninggalkan hotel itu, saya di WhatsApp, saudara, dari hotel menanyakan kepada saya, Ibu, apakah betul ini piyama Ibu? Jadi ternyata baju tidur saya ketinggalan, saudaraku. Saya di WhatsApp, saya ditanya, Ibu apa benar Ibu ketinggalan piyama dan baju tidurnya? Saya enggak ngeh, saudaraku, saya pikir semuanya ya sudah ada. Boleh difotokan, saya tanya. Dari pihak hotel memfotokan dan saya langsung dengan cepat, Pak, mengenali itu pakaian tidur saya. Saya katakan, yes, that's mine. Berarti ketinggalan. Boleh enggak tolong dikirim, nanti saya tukar. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia kirimkan pakaian saya dan dia katakan, ongkosnya kami yang tanggung, Ibu. Berapa banyak yang setuju dengan saya kalau saudara tinggal di hotel seperti itu, saya rasa saudara juga akan jatuh cinta dengan hotel itu. Yes, saudaraku. Buat hotel itu penting untuk ada tamu datang. Yes, pasti harus ada keuntungan. Kalau enggak bisnis enggak jalan, Pak. Tapi bolehkah saya katakan, the who is more important than the what. Halo. Jangan datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan mesin ATM berkat kita, yang mengerti katakan amin. The who is more important than the what.
Bahkan izinkan saya berkata, jemaat datang ke tempat ini. Nomor 1, jangan lihat kiri dan kanan, yang lain mau apa terserah Bapak Ibu. Duduk di kursi saudara, katakan Tuhan ini aku datang lagi. Besok minggu saudara datang di tempat ini, hal pertama yang kau lakukan, jangan tengok kiri, tengok kanan. Duduk di kursi saudara dan katakan, Lord, here I am. Ambil waktumu saudaraku, because the who is more important than the what. Tuhannya lebih penting dari gerejanya, yang ngerti katakan amin. Para pelayan Tuhan, halo di tempat ini. Come on, para pelayan Tuhan. Kadangkala tanpa kau sadari, kau sibuk melakukan ini dan itu, kau melakukan yang terbaik. Yes, boleh gak kita apresiasi para leader dan semua panitia yang sudah membuat acara ini boleh terselenggara? Berapa banyak yang diberkati, boleh lambai-lambaikan tangan saudara. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Tapi para pelayan Tuhan di tempat ini, izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Jangan sampai pelayanan kita di sini, kita sibuk melakukan semuanya. And then we forget the who. Doa saya di tempat ini para pelayan Tuhan, pelayanan bukan jadi beban dalam kehidupanmu. Melakukan semuanya ini bukan lagi menjadi kebiasaan. Doa saya, kapan terakhir kali saudara berdiri di atas mimbar ini dan saudara gemetar karena saudara tahu hadirat Tuhan ada di tempat ini. The who is more important than the what. Para pelayan Tuhan, halo, bolehkah sekali lagi saya katakan di tempat ini? Jangan melayani di tempat ini, lalu kemudian bye-bye. Boleh enggak setelah selesai melayani, sekalipun engkau seorang worship leader, singer, atau apapun di atas mimbar, turun dan salami jemaat dan tanya, dari mana bisa tahu tempat ini? Boleh enggak saudaraku melihat kiri kanan saudara? Jangan sampai saudara, satu tempat ibadah kenal aja enggak. Halo? Kalau memang enggak kenal karena sebanyak ini gimana pastor? SKSD apa salahnya saudara? Sok kenal, sok dekat. Kemarin ibadah kan. Besok kalau ketemu saya di mall atau di mana, jangan Pastor Nita jangan kelihatan. Datang deketin, shalom Pastor Nita. Yang mengerti katakan amin. Kalau pemimpin saudara enggak hafal orangnya sebanyak ini ya wajar. Deketin Pak Wempi, shalom Pak, nama saya Nita. Besok saya ingatkan lagi Pak. Yang mengerti katakan amin. Boleh jadikan tempat ini sebagai keluarga? The who is more important than the what. Para pelayan Tuhan, bukan hanya the who yang di atas, tapi the who. Setiap jiwa di tempat ini berarti di mata Tuhan. Boleh lihat kiri kanan dan kasih salam. Engkau penting. Engkau VIP. Yang mengerti sekali lagi aminnya yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah. Pastor, kenapa? Karena ketika kau jadikan the who as the focus, Tuhannya, fokusnya bukan untuk mengerjakannya, bukan pekerjaannya. Sadarkah saudara, bahkan ketika kau diizinkan mengalami masalah di dalam kehidupan saudara, saudara menghadapi tantangan, perjalanan saudara karena bersama the who akan tetap mengasihkan. Ketika masalah diizinkan terjadi, kau tidak berkata, mana buktinya, katanya berkat, sampai sekarang saya belum ngerasakan. Kenapa Pak? The who is more important. Kenapa belum ada? It's okay belum ada. Selama saya berjalan dengan Tuhan saya, bukankah itu yang penting? Engkau tidak kehilangan fokusmu, Bapak Ibu. Kadang suami istri, halo?
Dulu waktu masih pacaran ngejarnya aja kayak apa toh? Ibu-ibu coba lihat suaminya. Sampai mau menikah kan ada sebabnya toh? Halo? Dulu kalau mau main ke rumahnya set dulu saudara. Ibu-ibu kalau pacarnya mau datang, oh dandan cantik. Sekarang dasteran. The who is more important than, kalau nggak hati-hati satu meja makan bareng, yang satunya gini, yang satunya gini. Kalau kau jadikan fokusmu the who more than the what, perjalanan suami istri boleh ada permasalahan. Yang namanya suami istri nggak bertengkar, Bu. Kayaknya pernikahannya baru 1 hari deh. Berapa banyak di sini yang sudah menikah lebih dari 5 tahun, boleh lambaikan tangannya? Yang sudah lebih dari 10 tahun, boleh lambaikan tangannya? Saya tanya, ada enggak yang enggak pernah bertengkar? Kayaknya semuanya langsung gini. Guilty person. Tapi saudara, ketika fokusmu the who, mau bertengkar, engkau tetap pegang the who-nya. Engkau enggak lepaskan the who-nya. Karena bukankah perbedaan seringkali permasalahan munculnya? Bukan karena permasalahan besar, kerikil-kerikil kecil. Kadangkala kita sudah lupa yang who-nya ditinggalkan. Kalau dulu jalan diginiin nggak boleh lepas. Kalau sekarang yang satu sudah di depan, belakangnya nggak tahu di mana, saudara. Ketika engkau datang di hadapan Tuhan, worship leader, singer, engkau naik ke atas mimbar ini. Engkau bisa sujud dan engkau berkata, Tuhan adalah satu kehormatan. Aku diberi kesempatan melayani Raja di atas segala Raja. That is the spirit. The who is more important than the tahukah saudara ketika itu yang terjadi ya saudaraku? Tuhan semakin bertambah. Terus waktumu tanpa kau sadari kau pakai mendekat kepada Dia. Buktikan perkataan saya saudara. Kalau tidak terangnya dinyatakan lewat kehidupanmu. Saya aja bisa jatuh cinta dengan hotel itu. Bagaimana tidak jemaat jatuh cinta dengan keluarga Allah Madiun. Kalau pelayan Tuhannya hari Minggu, bukan hanya ngurusi yang di mimbar, tapi terjun ke jemaatnya, ngasih salam, kenalan Pak namanya siapa, tahu tempat ini dari mana. Hari ini boleh gak saya ajak, saya tantang yuk semuanya tanpa terkecuali, ambil satu kebiasaan pulang dari ibadah, jangan langsung pulang boleh? Setidaknya kalau saudara belum pernah mengenal kiri kanan saudara, tanyain. Namanya siapa? Rumahnya di mana? Keluarga Allah biarlah seperti namanya, jadi keluarga. Benar-benar keluarga. Kalau enggak datang ibadah minggu kangen. Itu yang satu itu kemana sih kok enggak keluar batang hidungnya? Amin. Itu sebabnya senggol kiri kanan sekali lagi. Ikut komsel. Kenapa pastor ikut komsel? Karena kalau enggak ikut komsel sebanyak ini. Pastor, saya sakit hati. Kenapa? Saya sakit enggak ada yang besuk. Salah siapa? Nah segini banyaknya jemaat loh saudaraku. Kalau saudara enggak ikut komsel ya gimana kenalnya? Tapi kalau saudara ikut komsel bukan cuma dibesuk saudaraku. Itu diacak-acak rumah saudara. Percaya saya saudaraku. Ada kekeluargaan di sana, ada pemuritan di sana, ada pertumbuhan rohani di sana saudaraku. Ada kesaksian di sana, ada saling menguatkan di sana. Bagaimana tidak terangmu bersinar? Pasti bersinar.
bersinar karena orang melihat kerukunanmu dan mereka diberkati. Orang melihat kepedulian saudara dan mereka diberkati. Hari-hari ini ya saudaraku, Tuhan tuh banyak berbicara kepada saya. Kalau tadinya saudaraku, bukan gak tertarik, saya sangat tertarik. Cuman I don't know what to do gitu, apa yang harus dilakukan. Tapi Tuhan mulai tantang saya. Diberkati jadi berkat. Diberkati bukan untuk diri sendiri. Saya mulai terjun dengan apa yang ada saudaraku, dengan keterbatasan. Saya mulai terjun saudaraku, hari-hari ini ya saudaraku, gereja di Jakarta, setiap sebulan sampai 2 bulan sekali kami akan melakukan kegiatan sosial. Madiun saya tantang, semakin bertumbuhnya gereja ini, be a blessing. Be a blessing in what you can. Satu kali saudaraku saya diizinkan saya melayani di sebuah penjara saudara. Teman-teman yang saya ajak tadinya pada cerita masalahnya banyak dan lain sebagainya. Tapi begitu mereka datang Bu ke penjara itu, pulang saudaraku, Tuhan ubahkan mereka. Mereka berkata, ternyata masih banyak yang mengalami yang jauh lebih daripada saya, Pastor. Saya harus jadi berkat. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, saya terjun ke pelayanan saudara orang di pinggir kereta. Boleh nggak senggol kiri kanan bersyukur loh, ada di gereja yang ber-AC cantik begini. Bangkunya bagus loh saudaraku. Tahu nggak saudara yang gereja yang saya layani di pinggir kereta, itu ibadahnya ya saudara, kalau nanti dicari satpol lari mereka saudara. Jadi hari Minggu saudaraku suka bawa itu apa namanya, tripleknya mereka, terus apa namanya itu yang apa kayak, apa sih yang untuk spanduk itu namanya apa? Apa? Kayak apa bahannya apa namanya? Dari kayak MMT gitu ya saudaraku, itulah yang digelar sama mereka jadi gereja. Jadi kalau hari Minggu mereka dadaan, mereka setting itu sebagai apa namanya itu di atas mereka. Kadangkala saudaraku kalau ketiup angin saudara, saya lagi khotbah, itu MMT-nya turun sampai ke kepala saya saudara. Kalau anginnya naik, puji Tuhan, ke atas kepala saya, jambulnya bisa naik sedikit saudara. Tapi kita melayani ke sana. Nanti sebentar lagi saudara bulan November kami diberi kesempatan lagi melayani orang-orang yang tinggal di pinggir kali saudara. Pelayanannya harus masuk naik getek. Tapi Madiun, come on, you are blessed. The who is more important than the what. Ketika itu terjadi, terangmu bersinar. Orang bisa merasakan kehadiran saudara. Yang kedua saudaraku, yang kedua dan saya tutup dengan ini. Bagaimana kita bisa dinyatakan, bagaimana anak-anak Allah itu mengalami manifestasi. Yang kedua, kenali siapa Tuhanmu dan alami pewahyuan tentang Tuhanmu lebih lagi. Kita buka yuk Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-18 saudaraku. Mazmur 119 ayatnya yang ke-18, yang sudah ketemu katakan amin. Ini sekali-kali mau saya hapus kok saudara, biar dibaca Alkitabnya saudaraku. Yuk saya bacakan buat saudara. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Singkapkan mataku. Jadi ternyata ada disingkapkan tuh dibuka saudaraku dengan ada yang masih tertutup. Ternyata sama-sama kita membaca firman itu bisa ditutup, bisa dibuka Bu. Itulah yang namanya pewahyuan. Dan ketika itu dibukakan, tiba-tiba apa yang engkau tidak lihat sebelumnya itu dinyatakan atas kehidupanmu. Sama-sama kenal Allahnya, saudaraku. Sama-sama saudara nyanyi, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dengan saudara ngalami siapa Allah yang sudah menyembuhkan engkau, itu totally different level, saudara. Saya tunjukkan kepada saudara, saya punya sekretaris saudaraku namanya Leni. Sekretaris saya ini saudaraku, kalau saya sebut PA saya ini sudah ada bersama dengan kami cukup lama, bertahun-tahun saudaraku.
Salah satu alasan dia menjadi seorang full timer, mungkin sebagian dari saudara ada yang kenal ya, sekretaris saya, Leni. Kembarannya ada di Solo namanya Lili, saudara. Nah ini sedang mendoakan, saudaraku. Ini sudah saya pilih fotonya yang bagus, saudara, tenang aja. Sekretaris saya ini ya saudaraku, dia dipanggil Tuhan. Tahukah saudara, dia adalah bukti hidup bahwa dia, Tuhan itu Jehovah Rafa, Pak. Sekretaris saya ini menderita kanker stadium 4 di kepalanya, di otaknya, saudaraku. Dia sudah seharusnya meninggal puluhan tahun yang lalu. Tuhan sembuhkan dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, saudaraku. Pengenalannya, bersentuhan ketika dia bersentuhan dengan Jehovah Rafa. Dan dia menyadari, yes Tuhanku menyembuhkan hidupku. Itu merubah segalanya dalam hidupnya, saudaraku. Satu kali, saudara, mamahnya terkena satu penyakit yang namanya, saya lupa, sindrom GBT atau apa ya. Itu obatnya warnanya hitam, saudaraku, dan itu enggak ada di tempat-tempat, enggak di semua rumah sakit itu ada, Pak. Sampai satu kali, saudaraku, dari sindrom ini, mamahnya itu dokter sudah angkat tangan. Sudah enggak bisa, saudara. Sekretaris saya ini ada di Jakarta dan saya katakan, kamu pergi, saya bilang. Mamahnya ini sudah di dalam perjalanan dibawa, saudaraku, pulang ke kota Solo, bahkan di kota Solo sudah dipersiapkan peti matinya. Baju dan segala macamnya karena dokter sudah angkat tangan, Bapak Ibu. Tapi hebatnya sekretaris saya, dia meneteskan air mata dan dia berkata, Bu Nita, saya percaya mama saya sembuh. Saya katakan, Len, kamu segera berangkat. Pada saat itu saya lupa ada satu kejadian apa gitu saudaraku, membuat sekretaris saya ini gak bisa pulang. Tapi dia berkata, Tuhan yang sama yang sudah menyembuhkan Leni, kalau kanker otak saja dia bisa sembuhkan. Maka Tuhan yang sama juga sanggup untuk menyembuhkan mamanya Leni. Tahukah saudara, pulang, peti mati sudah disiapkan saudaraku. Kami berdoa, dibangkitkan kembali sampai detik hari ini saudaraku, sembuh. Berkali-kali sekretaris saya ini ngalami saudaraku. Pada saat kejadian COVID, saudara masih ingat gak ya awal-awal COVID, Pak? Itu kita tuh gak ngerti yang namanya COVID itu kayak apa. Kalau saudara masih ingat, waktu itu kita tuh bertanya-tanya bedanya apa ya sama flu gitu. Apa yang ini hajunya beda gitu saudaraku, atau rasanya apa kayak gitu. Kita masih bertanya-tanya dan kita tuh gak ngerti. Hari saya ini ngalami COVID. Yang paling awal di sekitar bulan Maret saudaraku. Sama sekali belum mengerti apa-apa, yang terjadi adalah demamnya itu spike tinggi sampai 39 hampir 40 derajat every single time saudara. Dikasih minum obat turun panas saudaraku, turun itu enggak lebih, saudara yang minum turun panas, saudara menyadari ya kalau anak-anaknya demam, itu biasanya naik turunnya ada waktunya Bu. Ada kadang 6 jam per 6 jam naik, per 8 jam naik atau per 4 jam naik. Beberapa demam yang tinggi itu per 4 jam langsung naik saudara. Sekretaris saya ini sudah diminumi obat-obat tertentu saudaraku, itu demam naik tiap 2 jam. 39, 40 nggak bisa turun ke 36. Turun paling banter ke 38 saudaraku. Dan demam seperti itu selama 10 hari. Nggak turun-turun Pak. Sampai di satu titik sekretaris saya itu bercerita kepada saya, Pastor, Leni ngerasa kayak sudah mau diambil. Tiba-tiba dia telepon saya saudaraku. Dia katakan kepada saya, Bu Nita, doakan saya. Kalau Bu Nita berdoa saya percaya saya sembuh. Setiap malam saudaraku, kadang jam 2 saya katakan kepada sekretaris saya, it's okay, jam berapapun kamu telepon saya bilang. Kita doa sama-sama. Saya tuh bisa bayangkan ya saudaraku, saat itu dengan keterbatasan semua yang ada obat-obatan juga sama sekali belum ada pengetahuan di bulan Maret, April itu saudara bisa tahu seperti apa keadaannya. Tapi tahukah saudara, masa berat itu dia tuh sembuh kalau nggak salah setelah 2 minggu atau 3 minggu saudara.
Baru setelah itu dia mengerti bahwa itu ternyata COVID. Pewahyuan membuat level pengenalanmu tentang Tuhanmu berbeda. Sama-sama bercerita tentang Tuhan yang baik. Engkau diwahyukan, dibukakan, ngalamin beda dengan hanya ngomong Tuhan baik dari kata orang. Hari ini saya berdoa, saudaraku, biar engkau dicelikkan. Ketika engkau berkata, dia Tuhan yang baik, day by day, tanganmu dipegang. Ketika engkau berkata, dia Tuhan yang setia, tahukah kau bahkan saat ini ketika kau meneteskan air mata, dia ada di sampingmu, dia pegang tanganmu, dia tidak lepaskan. Dalam keadaan apapun dia berjalan bersama dengan engkau dan dia katakan kepadamu, aku akan tetap ada bersamamu. 1000 boleh rebah di kirimu, 10.000 boleh rebah di kananmu. Aku tetap sama, aku tetap Yesus. Bukan hanya sekedar engkau berkata Tuhan itu ada, saudaraku. Tapi every single moment of your life, di tempat kerjamu, bahkan di saat tidak ada satu orang pun bersama dengan engkau. Bahkan ketika engkau hanya seorang diri, engkau bisa mengangkat tanganmu dan engkau bisa berkata, Tuhan, aku masih punya engkau. Jadikan dia segalanya, saudaraku. Segala-galanya dalam hidupmu. Libatkan dia. Berapa banyak dari saudara yang hari ini bahkan mau berkata, Tuhan ampuni aku. Kadang aku melayani tapi aku melupakan engkau. Kadang aku sibuk melakukan segalanya tapi aku melupakan engkau. Kadang aku beribadah, tapi aku melupakan engkau. Bahkan ada sebagian dari saudara leader-leader di tempat ini. Kapan terakhir kali kau berdoa? Kapan terakhir kali kau sujud? Engkau meluangkan waktumu, engkau mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, engkau masih segalanya buat aku. Kalau itu engkau dan engkau mau berkata, Tuhan, angkat tanganmu saudaraku. Engkau yang bisa berbahasa roh. Angkat suaramu saudaraku. Kembalikan kasih mula-mula itu. Jangan sampai kaki Dian itu diambil dari hidup kami Tuhan. Tapi biar hidup ini, setiap langkah kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau mengenal aku Tuhan. Engkau mengerti setiap tangisan dan seruan isi hatiku. Sebab hanya Engkau Tuhan, Engkau
yang mengenal kami, keberadaan kami apa adanya kami. Hanya Engkau Tuhan. Segalanya. Segalanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sampai dalam kehidupan kami, satu demi satu Kau tahu Tuhan. Setiap musim dalam hidup kami pun, Engkau ada di sana. Oh yes. Amin. Amin. Berapa banyak dari saudara yang mau angkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, Lord, Oh yes, Yesus. You are everything for Oh me. yes. Amin. 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 You are everything for me. Oh yes, 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 yes. Yes, yes, Jesus. Lebih dari segalanya Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya Engkau yang terutama. Di atas semuanya Engkau. Engkau, Engkau, Engkau dan Engkau. Jesus Lord. Ya la 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 ya la 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 kaya wata la la bo. Isya la 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 bo. Isya la 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 ka. Irate kara la 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 kara la bo. Isya la 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 la. Jadikan waktu ini saudaraku. Waktu kembali, kobarkan apimu, nyalakan kembali apimu. Irate kara la 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 la. Isya. Robo la 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 ka. Robo ba 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 kara la la bo. Isya la 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 ka. Yes Lord. Robo la la kaya wata la 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 bo. Kaya batas kara la 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 bakana la 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 bakaya bo. Kara la 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 kara la 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 bo. Rete kara la 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 ka. Rebe la 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 la. Raba kara la 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 ya bakara la 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 bo. Jesus, Jesus, hari ini menjadi satu momen manifestasi anak-anakmu di tempat ini. Terobosan kembali terjadi. Yang apinya padam dikobarkan kembali. Malam hari ini Tuhan. Oh, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Bahkan atas tempat ini Tuhan. Bahkan atas tempat ini Tuhan. Bahkan atas tempat ini Tuhan. Yang terakhir saudaraku, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Lepaskan berkat atas tempat ini. Oh amin. Yes, yes, yes. Dari utara, selatan, timur dan barat. Apa yang diperkatakan Pastor Joe, expansion. Yes. Expansion. Amin. Sejak dari hari ini, satu kali ibadah dipenuhkan, dua kali ibadah dipenuhkan, ditambahkan ibadah-ibadah
yang berikutnya. Diselamatkan, menyelamatkan. Amin. Diberkati, jadi berkat. Amin. 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 Engkau yang mau angkat kedua tanganmu sekali lagi Bapak Ibu. Setiap tangan-tangan yang terangkat hamba berkatakan atas kehidupan mereka. Oh yes, Yesus. Dimanapun tangan ini diangkat, Engkau mendengar seruan mereka. Dimanapun tangan ini diangkat, berkat dicurahkan. Amin. Amin. Amin, Yesus. Dimanapun tangan ini diangkat, Terima kasih. mereka yang butuh pertolonganmu, tanganmu terulur atas yes, pribadi, Lord. lepas Yes, Lord. pribadi di tempat Yes, ini. yes. Ya Yesus, kapanpun tangan ini diangkat, Amin, Yesus, Yesus. kekuatan baru mengalir, mengalir, mengalir. Engkau tidak pulang dengan keadaan yang sama. Engkau pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa. Ada sukacita yang baru mengalir. Damai sejahtera yang daripada Tuhan mengalir. Kesembuhan mengalir. Tubuhmu disembuhkan. Amin. Jiwamu disembuhkan. Amin. Rohmu dipulihkan. Amin. Berapa banyak dari engkau yang diberkati? Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.